Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai morfologi, anatomi, dan fisiologi hemikordata dan kordata. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Neo Aga Merdesa dengan NIM L1B021057, Syakti Amelia Rusdi dengan NIM L1B021033, dan Rosana dengan NIM L1B021019. Morfologi hemikordata. Hemikordata bertubuh lunak, silindris, dan bersilia memanjang serta dilindungi oleh mukosa. Panjang tubuh antara 2 cm hingga 2-5 meter. Berwarna abu-abu dan ada juga yang kemerahan. Beberapa spesies ada yang bersifat luminescent atau bercahaya karena pantulan mukosa. Anatomi hemikordata. Tubuh hemikordata ditandai dengan organisasi tripartit. Antero-posterior sumbu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosom anterior, mesosom menengah, dan metasom posterior. Tubuh cacing acorn adalah cacing berbentuk dan dibagi ke proboscis anterior, leher menengah, dan badan posterior. Proboscis adalah tubuh berotot dan bersilia, digunakan dalam penggerak dan dalam pengumpulan dan transportasi partikel makanan. Mulut terletak antara proboscis dan leher. Badan adalah bagian terpanjang dari hewan. Pada bagian ini terdapat faring yang berlubang dengan celah insan atau celah faring, kerongkongan, usus yang panjang, dan anus terminal serta mengandung gonad. Prosom dari pterobranchia bergerak ke otot dan bersilia berbentuk perisai yang digunakan dalam gerak dan mengeluarkan konesium tersebut. Mesosom meluas ke satu pasangan atau dalam genus Rhabdopleura atau beberapa pasang dalam genus Cephalodiscus. Senjata tentakel digunakan dalam feeding filter. Metasom atau batang mengandung saluran pencernaan melingkar, gonad, dan meluas ke kontraktil individu tangkai itu menghubungkan ke anggota lain dari koloni. Dalam genus Cephalodiscus, individu aseksual diproduksi kontraktil tinggal melekat pada badan induk individu sampai pengembangan. Fisiologi hemikordata. Yang pertama yaitu sistem pencernaan makanan. Pada hemikordata memiliki perabung transversal berpasangan, dorsal di belakang insan yang mengindikasikan seka pencernaan. Mulut membuka lebar di batas ventral, anterior leher di belakang proboscis. Berikutnya rongga bukal yang berdilatasi dan terdapat faring dengan lubang berbentuk U di kedua sisi yang menghubungkan dengan kantung insan. Usus yang lurus dengan seka kantung hati mengarah ke anus terminal. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi mencakup pembuluh middorsal di mana darah tak berwarna mengalir di bagian anterior dan pembuluh midventral. Keduanya bergabung di jantung, dorsal ke notochord, dan terdapat cabang-cabang lain di dekat celah insang. Kontraksi pembuluh yang lebih besar kemungkinan menyebabkan darah bersirkulasi. Yang ketiga, sistem respirasi. Rongga pada proboscis dan leher kemungkinan terisi dengan air melalui pori dorsal. Ketika bagian ini menjadi membengkak, hewan tersebut menggali pasir atau lumpur, dibantu oleh gerak otot batang tubuh. Campuran air dan pasir yang mengandung sampah organik memasuki mulut air, masuk melalui celah insang untuk respirasi. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sebuah glomerulus kecil tidak berpasangan atau kelenjar proboscis menjadi organ ekskresi pada hemikordata. Sistem reproduksinya yaitu
Seperti cacing acorn, memiliki jenis kelamin biologis yang terpisah. Cacing acorn betina meletakkan sejumlah telur tertanam yang kemudian dibuahi oleh laki-laki eksternal sebelum arus air menyebar dan membubarkan telur individu. Alur mulai terbentuk beberapa hari atau minggu di sekitar bagian tengah tubuh larva, dengan bagian anterior akhirnya menjadi belalai, sedangkan sisanya membentuk leher dan badan. Larva akhirnya menetap dan berubah menjadi dewasa untuk menggali. Petebranchia bereproduksi dengan tunas dan seksual. Larva akhirnya menetap dan berubah menjadi dewasa. Pterobranchia bereproduksi dengan tunas dan secara seksual. Yang keenam yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sel serabut di dasar epidermis. Terdapat saraf middorsal dan midventral dengan penghubung berbentuk cincin di antara keduanya di bagian leher. Korda yang menebal, berongga pada beberapa spesies, terdapat di leher, memiliki banyak serabut di epidermis proboscis. Chordata. Chordata adalah kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Chordata termasuk ke dalam kingdom Animalia, superfilum Deuterostomia, dan filum Chordata. Istilah Chordata berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak memiliki senar, tali atau biasanya disebut dengan dawai. Morfologi Chordata memiliki kerangka yang berbentuk batangan keras tetapi lentur yang dinamakan notochord yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali syaraf serta memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Memiliki tali syaraf tunggal dan berlubang yang terletak di dorsal terdapat notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak, serta memiliki ekor memanjang ke arah posterior terhadap anus dan memiliki cerah faring. Anatomi Chordata memiliki notochord yaitu kerangka batangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali syaraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Memiliki tali syaraf tunggal, berlubang terletak di dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus dan memiliki celah faring. Fisiologi Chordata. Sistem pencernaan. Hewan-hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Mereka umumnya adalah hewan yang makan dengan menyaring partikel makanan. Organ yang berfungsi untuk menyaring makanan tersebut adalah lekukan bersilia yang terletak pada faring. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah tertutup yang diatur oleh jantung yang beruang 2-4 dan memiliki pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Sistem ekskresi terdiri dari sepasang pranofron atau mesonofron dilengkapi dengan kandung kemih. Sistem respirasi. Meskipun memiliki celah faring atau celah insang, Chordata tidak menggunakannya sebagai organ pernapasan utama. Celah tersebut fungsi utamanya adalah untuk makan. Pertukaran gas terjadi melalui permukaan tubuh, termasuk celah faring. Hewan-hewan ini juga belum memiliki hemoglobin dalam darah mereka, tetapi terdapat tunicata yang sudah memiliki jantung yang memompa darah. Dengan perilaku yang cukup aneh, secara periodik jantung tersebut berhenti berdenyut dan kemudian memompa darah dengan arah yang berlawanan. Sistem reproduksi. Lancelet berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal, sperma dan telur dilepaskan ke air di mana pembuahan akan berlangsung. Sedangkan tunicata mayoritas adalah hermafrodit dan berkembang biak dalam terjadi secara seksual atau aseksual dengan bertunas. Yang terakhir yaitu sistem syaraf. Chordata memiliki tali syaraf dorsal berongga. Rongga ini terbentuk karena dalam perkembangannya lempeng ektoderm menggulung menjadi seperti tabung. Akibatnya bagian tengah tali syaraf ini kosong. Pada lancelet, bagian ujung anterior tali syaraf dorsal sedikit menggelembung seolah-olah seperti otak. Akan tetapi, bagian tersebut belum otak sejati.
Peranan Hemikordata dan Chordata. Chordata sebagai sumber protein hewan, sebagai penghasil bahan sandang, sebagai alat angkut, sebagai penghasil bahan yang digunakan dalam kerajinan, serta sebagai bahan penghasil obat-obatan dan jamu, dan sebagai sumber pupuk alam. Chordata sangat berperan penting dalam berbagai bidang termasuk evolusi, pengembangan dan regenerasi di samping sistematika dan taksonomi. Hal ini karena subfilum ini sangat bermanfaat untuk dijadikan penelitian dan pemahaman baru.